Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asliqai qabla nabda dirosa hayabina linasolli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzukna fi dunya ziaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Halo kawan-kawan, Bahtera, apa kabar? Kita lanjut lagi ya, belajar kita tentang coping skill. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan pentingnya mengatur waktu, tentang manajemen waktu, dan juga akibat kalau tidak bisa mengatur waktu. Sekarang kita menentukan skala prioritas. Jadi di antara tugas-tugas, kegiatan-kegiatan, mana yang prioritas, yang harus segera diselesaikan. Atau kalau kita banyak masalah, stres dan sebagainya, mana yang dahulu harus disegerakan, ditangani, diselesaikan. Nah, itulah kita bisa menentukan namanya skala prioritas atau menentukan yang harus, mana yang penting dari yang penting, mana yang paling penting dari yang penting, mana yang terdahulu, ya mana yang harus dahulukan dari yang biasa-biasa. Skala prioritas artinya menentukan. Kitalah yang menentukan. Nanti atas dasar apa? Atas dasar pada keterdesakan, kepentingan, manfaat, dan tujuan yang hendak kita capai. Baik. Menentukan skala prioritas dalam kehidupan remaja penting untuk membantu mengelola waktu, energi, dan kegiatan harian dengan lebih efektif. Jadi supaya lebih jelas, lebih teratur, lebih tertata, dan hasilnya jelas. Dan kita juga termasuk orang yang bertanggung jawab ketika kita menyelesaikan tugas-tugas. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk menentukan skala prioritas. Kan banyak ya masalah-masalah tugas-tugas dan sebagainya. Apa sih yang harus kita dahulukan? Yang mana sih yang harus yang lebih penting itu, yang dipentingkan yang mana? Nah, caranya yang pertama, identifikasi tujuan dan kebutuhan. Jadi dilihat ini tujuannya apa ya, kebutuhannya untuk apa gitu. Tentukan apa yang paling penting bagi Anda saat ini. Apakah itu pendidikan, hubungan sosial, kesehatan, atau kegiatan ekstrakurikuler. Buatlah daftar hal-hal yang Anda anggap penting. Ini penting ya, dibuat daftar hal-hal yang mungkin menurut Anda penting. Misalkan, apakah main game itu penting? Tidak. Apakah main game itu mendukung pada pelajaran? Enggak. Apakah main game itu mendukung pada kegiatan ibadah? Tidak. Gitu ya. Dilihat aspek baik dan buruknya itu. Nah, yang lebih banyak baiknya itu yang diambil. Oke, misalkan dari pendidikan. Apakah pendidikan itu, kalau sekolah itu apakah akan membuat aku lebih baik dalam hidup atau tidak? Begitu. Apakah kalau aku berteman sama kawan itu membuat aku lebih nikmat atau tidak dalam hidup ini? Bisa lebih eksis atau tidak misalkan. Kalau aku berolahraga, apakah aku nanti bakal sehat atau tidak? Kalau aku duduk aja main game tanpa olahraga, apakah membuat sehat atau sakit pinggang dan sebagainya. Kalau kalau aku ikut futsal, ikut angklung, ikut pencak silat, ikut konten kreator dan sebagainya, ekstrakurikuler, misalkan renang dan sebagainya, apakah itu penting dan sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan? Nah, kebutuhan itu ditunjukkan dan tujuannya ditentukan oleh diri kita sendiri. Sejauh mana membantu pada kehidupan kita termasuk masa depan, gitu ya. Yang kedua, nah ini yang paling menurut Pak saya ini penting untuk diingat, evaluasi kebutuhan dan keinginan. Jadi harus dilihat mana yang dibutuhkan dan mana yang antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu dan keinginan sesuatu yang beda kan? Kalau kebutuhan itu yang sifatnya dasar-dasar, seperti kalau kita makan, minum, kan itu kebutuhan dasar ya, alamiah. Jadi dasar yang harus kita eh, yang harus kita isi. Kalau enggak nanti kita bisa kurus badan kita dan sebagainya, atau misalkan mati kalau misalkan betul selama 1 bulan tidak makan dan minum misalkan. Antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kalau kita tidak penuhi maka hilang, dan akan membuat kita menjadi lebih tidak eksis lagi. Kalau keinginan ya sekedar keinginan tanpa dipenuhi juga sebetulnya tidak akan membuat kita tidak menjadi mati misalkan, tidak. Kebutuhan kita adalah kebutuhan makan dan minum misalkan, keinginannya adalah makan dengan pizza gitu. Tanpa dengan pizza itu kita tetap makan misalkan,
Jadi kalau misalkan menu apa menu yang sehat itu pasar lima sempurna misalkan gitu ya, itu harus dipenuhi misalkan, tapi makannya makan yang lain itu di luar itu. Bedakan antara kebutuhan mendesak dan keinginan. Jadi sesuatu yang harus didahulukan adalah yang sifatnya mendesak dan keinginan. Kebutuhan mendesak biasanya berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan segera. Jadi harus yang dilakukan segera agar Anda dapat mencapai tujuan jangka panjang. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang menyenangkan tetapi tidak krusial, tapi tidak mendesak. Misalkan gini, kebutuhan mendesak itu biasanya aku harus belajar karena kalau tidak belajar nanti nilai aku bisa buruk misalkan. Nah, itu misalkan. Terus ada kebutuhan itu yang harus segera ya. Ada kebutuhan sedangkan yang keinginan gini, aku inginnya sih eh main game. Tapi main game apakah itu krusial? Enggak juga gitu. Krusial itu kalau misalkan dia berlomba gitu ya untuk memenangkan. Jadi yang kebutuhan itu yang ada tujuannya dan memang relevan dengan kita, yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oke. Buat daftar tugas. Tuliskan semua tugas atau kegiatan yang harus dilakukan. Ini bisa termasuk pekerjaan rumah, studi, aktivitas sosial, dan lainnya. Jadi bikin daftar gitu, daftar tugas-tugas saya ini, tugasnya ini semua daftar, terus dilihat mana yang harus didahulukan, mana yang bisa diakhirkan, mana yang pengerjaan misalkan, oh ini nanti pekan depan harus dikumpulkan, berarti ini yang dahulukan. Oh ini kayaknya terus diurut gitu ya. Termasuk juga tingkat kesulitan, kesulitannya nanti solusinya sulit ini ke siapa, tanyain dan sebagainya. Oke. Empat, tentukan prioritas berdasarkan dampak dan urgensi. Nah, pada akibat dan pentingnya. Klasifikasikan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya. Urgensi itu adalah pentingnya. Ini penting tidak sih? Gitu. Penting nggak sih ngerjain tugas tuh? Penting nggak sih kalau misalkan main game itu mana yang lebih penting antara mengerjakan tugas dan main game misalkan. Terus dampaknya mana yang lebih buruk misalkan. Oh ternyata kalau tugas tidak dikerjakan maka dampaknya saya bisa dimarahin guru misalkan. Nanti malu sama teman termasuk juga tidak dapat nilai. Kalau misalkan game ditinggalkan ya nggak apa-apa, kemudiannya nanti bisa nyambung lagi dan sebagainya. Jadi yang urgensi dan dampaknya atau akibatnya yang membahayakan kita yang harus kita lakukan segera. Fokus pada tugas yang mendesak dan penting terlebih dahulu, lalu pindahkan yang tidak mendesak namun penting ke daftar berikutnya. Oke, ini kalian mengatur sendiri ya. 5. Pertimbangkan waktu dan energi. Perhatikan seberapa banyak waktu dan energi yang Anda miliki. Tentukan prioritas berdasarkan seberapa realistis Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dalam waktu yang tersedia. Ini jadi dibikin timeline itu waktu ya. Kalau misalkan mengerjakan PAI itu kapan selesainya, terus kalau misalkan ada masalah kepada siapa harus bertanya dan sebagainya, cara pengerjaannya dan sebagainya gitu ya. Berapa lama mengerjakan dan sebagainya itu ya. Jangan sampai misalkan menghabiskan waktu seharian untuk mengerjakan itu gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini. Nah, konsultasi dengan orang tua atau mentor. Bicarakan skala prioritas Anda dengan orang tua, guru, atau mentor. Mereka bisa memberikan perspektif tambahan dan membantu Anda memprioritaskan hal-hal penting. Jadi, kalau kita mengalami kesalahan, mengalami pusing dengan persoalan tugas, masalah, dan sebagainya, kamu konsultasi dulu sama orang tua. Nih, aku punya masalah nih, mah. Gimana, ya, Pak, dan sebagainya. Kan. Termasuk para guru juga sampaikan, mentor juga. Para mentor itu adalah orang yang ahli ya, atau konsultan, dan sebagainya. Dan disampaikan misalnya tanya kepada BK dan sebagainya ke kepala sekolah dan sebagainya. Ini cara cara menyelesaikan bikin pekerjaan rumah ini bagaimana sih, cara menyelesaikan matematika bagaimana dan sebagainya. Bicarakan skala prioritas Anda dengan orang tua, guru, atau mentor. Mereka bisa memberikan perspektif tambahan dan membantu Anda mereka hal-hal yang penting. Ini penting sekali ya untuk bertanya atau berdiskusi dengan orang-orang yang ahli. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini sama seperti yang tadi yang terdahulu ya, manajemen waktu dan dampak. Atur prioritas Anda berdasarkan tujuan jangka pendek seperti tugas sekolah yang harus diselesaikan pekan ini dan tujuan jangka panjang seperti persiapan untuk ujian akhir atau perencanaan karir.
Nah, ini juga harus kita pikirkan, misalkan nanti kita ujian praktek nih, harus ujian praktek agama adalah harus hafal bacaan-bacaan sholat dan wudhu dan sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan, dipersiapkan. Kalau yang jangka pendek, misalkan mengerjakan tugas di pekan ini, termasuk juga persiapan buat nanti ujian akhir dan sebagainya, gitu ya. Oke, evaluasi nomor 8, evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Prioritas bisa berubah seiring waktu. Ya, itu ya tergantung kebutuhan dan kepentingan. Maka pastikan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan data prioritas Anda secara berkala sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam hidup Anda. Jadi ini pasti berubah-ubah. Jadi misalkan setelah dibikin daftar dan sebagainya, mana yang paling penting, paling dahulu dan sebagainya akan berubah-ubah. Tapi kita sendiri yang menentukan bahwa ini penting, tidak penting, didahulukan dan tidak didahulukan, terdesak dan tidak mendesak gitu. Oke, ini hanya 8 saja. Nanti kalian bisa mengulang lagi dari awal, misalkan dari sini. Oke, oke. Ini yang kedua, evaluasi kebutuhan dan keinginan. Oke, membuat daftar tugas. Oke, tentukan prioritas. Waktu dan energi harus dipertimbangkan. Konsultasi ya, ini penting. Terus jangka pendek, jangka panjang, rencana ya ke depan seperti apa. Valuasi artinya sesuatu yang harus apakah ini sudah benar, tidak benar, atau misalkan ini kurang dan tidaknya dievaluasi. 9, berikan waktu untuk diri sendiri. Nah, ini penting sekali ini. Jangan lupa menyisihkan waktu untuk istirahat dan kegiatan yang Anda nikmati. Keseimbangan adalah kunci untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Jadi kalau misalkan kita sudah mengerjakan tugas, banyak kegiatan dan sebagainya, berusaha untuk istirahat. Berusaha untuk diri sendiri. Misalkan kita bisa jalan-jalan, bisa kalau misalkan mau healing juga bisa hiking dan sebagainya itu lakukan. Karena akan menyegarkan diri kita sendiri, termasuk misalkan kalau aku pingin dengerin musik, tapi jangan terlalu mengganggu orang lain ya, tapi duduk sendiri aja, pingin menulis dan sebagainya, atau pingin tiduran tidur dan sebagainya. Tetapi setelah selesai tugas-tugas, selesai tanggung jawab Anda dilaksanakan gitu ya. Oke. Semoga Anda bisa lebih mudah mengatur dan mengelola prioritas Anda agar bisa mencapai tujuan dengan lebih efektif dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu aja ya kawan-kawan. Maka silahkan untuk mulai mencatat. Nah, ini nih. Nah, buat daftar tugas, tuliskan semua tugas atau kegiatan yang harus dilakukan. Ini bisa masuk ke kerjaan rumah, studi sosial lainnya. Bikin daftar tugas dan bikin skala waktunya, kapan dikerjakannya, mana yang harus didahulukan dan tidak didahulukan. Oke, terima kasih. Seperti biasa, kawan-kawan, kita akhiri perjumpaan kita dengan membacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.